Dua anak muda ini telah terapung di laut selama beberapa hari. Gadis itu ketakutan dan berharap seseorang bisa datang menyelamatkannya. Tapi anak laki-laki itu sangat tenang, karena di hadapannya ada teman sekelasnya yang sudah lama ia taksir. Saat ini, gadis itu tiba-tiba menemukan sebuah pulau kecil di depannya. Maka keduanya buru-buru mendayung perahu dan mendarat di pulau itu. Namun, mereka tidak mengetahui sesuatu. Keduanya akan menghabiskan masa bertahan hidup yang tak terlupakan di pulau terpencil. Setelah mendarat di pulau itu, Emma sangat ingin mencari hotel untuk mandi. Namun setelah berjalan beberapa saat, mereka menyadari bahwa tanaman di sini subur, pepohonan hijau dan tidak ada jejak aktivitas manusia sama sekali. Emma sangat ketakutan sehingga dia ingin kembali ke perahu dan menunggu penyelamatan. Air pasang sudah naik, dan perahu sudah hilang. Mereka tidak punya pilihan selain menetap di sini dulu. Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan sumber air panas yang indah. Ada sebuah gua di sebelah sumber air panas. Tapi bagaimana mungkin seorang gadis kaya yang terbiasa tinggal di hotel bintang 5 bisa mengalami hal buruk seperti itu? Apapun yang terjadi, Emma tidak ingin tinggal di dalamnya. Namun mereka bisa menikmati pemandian air panas alami. Melihat sosok Emma yang sempurna, Dean tak bisa menahan tawanya. Malam segera tiba, dan kedua orang yang kelaparan itu menjadi sangat tertekan. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya jika tidak ada yang datang menyelamatkan mereka? Untungnya, Emma terbiasa membawa tas terkompresi berisi makanan dan ponsel di dalamnya. Namun tidak ada sinyal sama sekali di pulau itu. Setelah itu, mereka berdua makan sesuatu dan suasana hati mereka mereda. Beberapa hari yang lalu, Emma dan Dean adalah dua teman sekelas yang tidak memiliki kontak satu sama lain. Emma baik dalam karakter dan akademis, dan dia juga sangat cantik. Dia adalah gadis idaman laki-laki, tetapi Dean pendiam dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Sekolah mengadakan perjalanan kelulusan hari itu. Semua orang bersenang-senang, kecuali Dean. Berdiri dalam sambil tersenyum di lantai 2, teman-teman sekelasnya berkumpul di kapal pesiar pada malam hari. Tak disangka, sepasang pemandangan laut tiba-tiba muncul untuk pemeriksaan mendadak. Karena panik, Emma tak sengaja terjatuh dari perahu. Dean kebetulan melihat kejadian itu dan dia melompat turun untuk menyelamatkan Emma. Ia menarik Emma ke dalam skoci dan segera memotong talinya. Karena dia tidak ingin terlibat dengan polisi dan berencana menunggu sampai mereka pergi sebelum kembali ke kapal pesiar. Kapal pesiar mereka tiba-tiba menyalakan mesinnya dan melaju menjauh dari situ. Dengan cara itu, keduanya hanya bisa hanyut di laut mengikuti arus air pasang. Emma menulis sinyal pertolongan di pantai. Mereka berharap kapal yang lewat dan tim penyelamat akan menemukan mereka tepat waktu. Tapi Dean tidak menganggapnya serius ketika dia bangun. Mereka melepas pakaiannya dan terjun ke laut untuk berenang. Tidak tahu kesulitan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Keduanya kemudian mulai membangun tempat berlindung sementara dengan menggunakan dedaunan. Dan mereka memetik kelapa dan pisang dari pohonnya untuk memuaskan rasa lapar mereka dan mendapatkan nutrisi dari makanan. Suasana hati mereka berdua sangat senang, dan Dean sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sana. Di pulau itu, dia tidak perlu berkomunikasi dengan siapapun, dan dia memiliki gadis idamannya. Dean menganggap pulau itu adalah surganya. Dia sama sekali tidak ingin kembali ke dunia nyata. Setelah menghabiskan waktu bersama, Emma akhirnya melepaskan kendali, dan mereka pun menikmati malam. Mereka tidur bersama, dan ketika merasa bosan dengan buah-buahan, mereka pergi ke pantai untuk menangkap ikan di laut. Sebuah bencana tak terduga mengubah kehidupan mereka, dan secara ajaib, membawa mereka ke dalam sebuah surga. Namun, karena hilangnya mereka, ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kedua keluarga sangat terpukul oleh kejadian itu, sehingga mereka segera menghubungi polisi setempat. Polisi menyusuri sepanjang rute yang mereka lalui, tetapi tidak menemukan apapun. Seiring waktu berlalu, polisi bahkan menyimpulkan bahwa mereka mungkin telah tenggelam di laut dan akhirnya menghentikan pencarian. Namun orang tua Emma selalu percaya bahwa putri mereka masih hidup. Kehidupan yang monoton dan berkepanjangan di pulau itu membuat keduanya mengalami gangguan mental. Setiap hari, Emma merindukan masa lalunya. Yang lebih buruk lagi, satu-satunya pemantik api mereka rusak. Saat Dean merasa sangat frustrasi, dia tiba-tiba menemukan sebuah kerangka tersembunyi di bawah pasir. Emma begitu ketakutan hingga dia langsung berbalik dan berlari, sementara semangatnya pun hancur seketika. Dia merasa bahwa kerangka itu mungkin milik pengungsi lain yang pernah tinggal di pulau ini, sama seperti dirinya. Dia khawatir suatu hari nanti dirinya akan mengalami nasib yang sama. Saat itu juga, keinginannya untuk segera pergi dari pulau itu semakin kuat. Dean tidak punya pilihan lain selain melangkah maju dan mencoba menenangkannya dengan kata-kata manis. Akhirnya, suasana hati Emma pun tenang. Emma tertidur lelap. Ketika dia terbangun, hari sudah menjelang sore. Anehnya, Emma tidak tahu kemana Dean pergi.
Dia segera mengenakan pakaiannya dan pergi mencarinya. Akhirnya dia menemukannya sedang menggali lubang di hutan. Emma sangat bingung dan tidak tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Saat terjadi perselisihan antara kedua pihak, Emma tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang. Setelah lututnya terluka parah, Dean menjelaskan kepadanya bahwa dia ingin menguburkan korban. Ketika ibu Dean meninggal, tidak ada pemakaman yang layak, dan hal itu meninggalkan luka mendalam di hatinya yang tak pernah sembuh. Ia percaya bahwa setiap kehidupan yang telah meninggal harus dihormati. Penjelasan Dean tidak hanya mengatasi kebingungan Emma, tetapi juga membuatnya melihat Emma itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, dia memberinya hadiah karena telah menghabiskan waktu bersamanya di pulau dengan sumber air panas. Tidak ada ponsel, internet, atau aktivitas sosial yang rumit di sana. Mereka berdua makan, tidur, dan makan setiap hari. Saat ini, mereka seperti pasangan yang bergantung satu sama lain. Setiap hari dijalani dengan tenang tanpa gangguan pikiran. Sementara itu, orang tua yang kelelahan terus berusaha mencari mereka berdua tanpa menyerah. Mereka menyewa helikopter dengan biaya sendiri dan melakukan penyelidikan menyeluruh berdasarkan informasi tentang arus laut di wilayah tersebut. Mereka juga mengeluarkan patroli di kota Yan'an, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, setiap upaya yang dilakukan hanya membawa lebih banyak keputusasaan. Terkadang, mereka bertanya-tanya apakah anak-anak mereka benar-benar harus mati dan apakah mereka seharusnya menyerah saja. Melihat bunga belasungkawa yang dikirimkan teman-teman sekelasnya di depan pintu rumahnya, perasaan ibu Emma campur aduk di hatinya. Di sisi lain, setelah lebih dari sebulan hidup rukun, semangat yang dulu membara di antara mereka perlahan mulai mereda. Emma mulai khawatir tentang kelangsungan hidup. Dia tidak tahu berapa lama mereka berdua bisa bertahan di sini. Apakah tumpukan tulang di pantai menjadi tujuan akhir mereka? Dean dengan sabar menyemangati Emma, dan bulan-bulan pun akan terus berlalu dengan cara yang sama. Kini, mereka menganggap diri mereka sebagai penduduk asli daerah pulau itu, dengan makanan yang beragam mulai dari buah-buahan liar di darat, hingga hidangan lezat yang ditemukan di dasar laut. Namun, mereka masih merasa sedikit bosan ketika suasana sudah tenang. Setiap kali perasaan itu muncul, mereka pun merindukan masa lalu mereka. Dean mengungkapkan kepada Emma bahwa dia sudah menyukainya sejak awal, dan Emma pun mengakui perasaannya kepadanya. Bahkan, dia pernah memperhatikan Dean sebelumnya. Pada awalnya, dia mengira Dean adalah seorang introvert dan pendiam. Tanpa disangka, selama masa-masa kebersamaan itu, Emma menyadari bahwa Dean sebenarnya adalah orang yang menarik. Keduanya jatuh cinta. Hidup sudah sangat membosankan, jadi mereka memutuskan untuk bercinta. Mereka menganggap pulau itu seperti surga mereka sendiri. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba. Dean sedang memetik buah-buahan liar hari itu, ketika tiba-tiba terdengar suara pesawat di atas kepalanya. Dia segera berlari untuk mengambil pistol suar guna meminta bantuan. Namun dia mendapati bahwa pistol suar tersebut sudah hilang. Dia sangat panik hingga berteriak ke arah pesawat, tetapi hal itu sama sekali tidak membantu. Dalam keputusasaan, Emma membuka bungkusan itu sekali lagi untuk mencari. Namun yang mengejutkan, bahkan kosmetiknya pun sudah hilang. Ia yakin bahwa ada orang lain di pulau itu. Rasa takut yang begitu besar membuat Emma ingin segera melompat ke laut dan berenang menjauh dari tempat itu. Namun, melakukan hal itu pasti akan berujung pada kebuntuan. Meski begitu, Emma merasa lega karena orang tuanya belum menyerah dalam mencari mereka. Mungkin suatu saat nanti mereka bisa meninggalkan pulau terpencil itu. Tetapi Dean menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berharap. Kamu harus bersiap untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama, katanya. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari arah lembah. Dean segera pergi untuk mencari tahu sumber suara itu. Tanpa disangka, dia bertemu dengan seekor macan kumbang. Panik, dia melarikan diri dan menggunakan medan yang rumit untuk menghindari serangan macan kumbang tersebut. Akhirnya, tanpa diduga, Dean berhasil membunuh macan kumbang menggunakan belati yang ia buat sendiri. Ketika Emma datang, ia menyaksikan keberanian Dean yang luar biasa dan Emma merasa sangat senang. Setelah kejadian tersebut, kehidupan di pulau terpencil mereka kembali tenang. Mereka menghabiskan waktu bersama memetik buah-buahan liar pada siang hari. Di waktu luang, Dean sering mengajarinya cara menangkap ikan di laut. Mereka juga bekerja sama membangun tempat berlindung. Mereka memutuskan untuk tinggal di pulau itu dalam waktu yang lama. Seiring waktu berlalu, teman-teman sekelas mereka mulai melupakan keberadaan Emma dan Dean. Hanya orang tua mereka yang terus memikirkan pengalaman tragis itu, sementara Emma dan Dean, yang tinggal di pulau terpencil, untuk sementara melupakan dunia luar. Setelah menghabiskan seharian bersama, Emma merasa mual, dan Dean pun yakin bahwa Emma sedang hamil. Mereka pun mulai berdiskusi tentang cara menyimpan makanan. Tiba-tiba, sebuah botol kosong jatuh dari pohon di dekat mereka. Kosmetik dan pasta gigi juga berserakan di sekitar mereka.
Mereka segera bangkit untuk memeriksa dan menemukan seekor monyet di atas pohon. Monyet itu memegang pistol suar di tangannya. Ternyata, ia telah mengeluarkan barang-barang dari tas mereka sebelumnya. Emma mendapat sebuah ide dan segera menawarkan pisang kepada monyet itu. Tanpa disangka, ternyata monyet itu setuju dan langsung melemparkan pistol suar yang dimilikinya. Melihat kesempatan itu, Emma dengan cepat menembakkan suar ke langit, berharap pertolongan akan datang. Untungnya, di dalam pistol suar itu masih tersisa satu peluru terakhir. Hal ini membuat Dean segera menghentikan tindakannya yang impulsif. Karena hal itu, mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat. Namun, setelah emosinya mereda, Emma mulai menyadari kecerobohannya. Emma berinisiatif untuk meminta maaf kepada Dean. Namun sebelum ia sempat melakukannya, tiba-tiba terdengar suara helikopter melintas di atas mereka. Tampaknya tembakan tadi berhasil. Mereka pun segera berlari ke pantai terbuka dan menembakkan peluru terakhir ke langit. Tim penyelamat di helikopter melihat mereka, dan akhirnya keduanya diselamatkan setelah lebih dari sebulan terjebak di pulau terpencil. Mereka kemudian dibawa keluar bandara dengan selamat. Di bandara, orang tua Emma dan Dean bersama sekelompok wartawan media telah lama menunggu. Ketika tiba, Emma langsung berlari dan segera memeluk orang tuanya. Saat itu, Dean merasa seolah-olah mereka berdua telah kembali ke dunia mereka masing-masing, sebuah dunia yang terasa akrab namun sekaligus asing. Melihat Emma tidak menoleh ke belakang, Dean pergi dari sana dengan kecewa dan kembali ke rumah. Seharian Dean mengalami depresi dan bayangan Emma itu terus melekat di benaknya. Akhirnya, Dean tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk mencari Emma. Dia merasa mungkin mereka masih bisa seakrab saat mereka berada di pulau itu. Namun, Emma hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Dean. Mungkin karena dia belum siap menghadapi kenyataan. Tidak lama kemudian, hati Dean merasa hancur. Sebagai ucapan terima kasih kepada Dean yang telah merawatnya selama beberapa bulan terakhir, Emma berinisiatif mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Di tengah keramaian teman-teman sekelas yang sedang mengobrol dan tertawa, Emma tampak telah kembali ke dirinya yang dulu sebelum dia menghilang. Meskipun mereka sesekali bertemu tatapan mata, tidak ada lagi kedekatan antara mereka. Namun, Emma sengaja menjaga jarak dari Dean. Sepertinya Dean memahami maksudnya, dan di hari-hari berikutnya, ia hanya memandang Emma dari kejauhan. Tidak lama kemudian, pihak sekolah mengadakan pesta kelulusan. Sang ayah melihat apa yang dipikirkan anaknya. Jadi dia meminjamkan tuksedonya. Pada malam hari, Dean pun mendatangi Emma. Pemandangan itu mengingatkan Emma pada masa-masa sulit yang ia habiskan di pulau terpencil. Kenangan tak terlupakan itu membangkitkan kembali cinta yang ada di hatinya. Akhirnya, mereka berdamai dan kembali bersatu. Film Blue Coral Awakening menceritakan kisah dua siswa SMA yang terdampar di pulau terpencil akibat sebuah kecelakaan. Film ini bisa dianggap sebagai film romantis yang segar, dengan perubahan psikologis gadis kaya akibat kesenjangan lingkungan yang terjadi sepanjang cerita. Teman-teman yang menyukai film survival juga akan menikmati film ini.